Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawat nyebut asma luhure Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahman zat kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahim zat kang paring welas asih ing dalem akhirat loko. Sebelum kita memulai sesuatu, alangkah baiknya sunnah kita membaca basmalah, yang mana apa yang kita lakukan ini semua adalah kehendak yang maha kuasa Allah, yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita memahami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua-duanya merupakan sifat mubalaghah, yang mana Ar-Rahman mengikuti wazan fa'lan, Ar-Rahim mengikuti wazan fa'il, sehingga di dalam maknanya keduanya maha. Keduanya berasal dari kata rohima, yang artinya pengasih, penyayang. Akan tetapi perbedaan di dalam kita memahami arti atau makna dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, yang kedua-duanya merupakan Asmaul Husna, merupakan sifat Allah, sama-sama maha menyayangi, maha mengasihi, akan tetapi punya esensi yang berbeda. Kata Ar-Rahman itu umum bagi kita yang ada di dunia ini, semua makhluk, baik yang iman, baik yang tidak, semua, baik rumput, hewan, dan semua yang ada di alam semesta ini, yang mewujud makhluk yang berada di dunia ini. Sehingga terkadang kita melihat adanya non-muslim yang mungkin dengan kerja kerasnya diberi keleluasaan rezeki, diberi keleluasaan derajat, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Ini adalah keluasan dari sifat Rahman Allah. Akan tetapi nanti di akhirat tentunya dengan sifat Rahimnya Allah, hanya kaum muslimin, mukminin yang akan mendapatkan rahmatnya dengan masuk ke dalam Darun Ni'am atau surganya Allah. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi, tetep kagungane Allah. Sifate Allah alladzi zat ja'ala kang wis ndadekake sapa alladzi al-ilma ing ilmu, ndadekake arfa sifati ing dadi luwih luhur-luhure sifat al-kamaliyati kang bangsa kasempurna. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Dikatakan segala puji bagi Allah kalau di dalam kitab-kitab tauhid di sana dikatakan atau ditafsiri dari lafaz alhamdulillah, bahwasanya hamdun atau pujian ini ada 4 macam. Yang pertama, hamdulillahi ngalallah, ay hamdul khaliq ngalal khaliq, Allah kepada Allah. Ini mutlak milik Allah. Kemudian ada hamdul khaliq ngalal makhluk, pujian sang khaliq Allah kepada makhluknya yang diciptakan. Yang ketiga ada hamdul makhluk alal khaliq, pujian makhluk
kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hamdul makhluk al makhluk, pujian makhluk satu kepada makhluk yang lain, atau manusia yang satu kepada manusia yang lain. Dikatakan lillah, semua itu milik, hakikatnya milik Allah. Seumpama kita memuji seseorang dengan kekuatannya atau kepintarannya, secara hakikiah kita memuji yang memberikan kepintaran tersebut. Kita memuji si A pintar, si B nggak begitu pintar, ini kita puji si A ini. Hakikatnya kita sedang memuji zat yang memberikan kepintaran kepadanya, sehingga pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah sebagai zat yang memberikan kecerdasan, kepintaran, keilmuan kepadanya. Diteruskan di sini katakan alladzi ja'alal ilma arfa sifatil kamaliyah. Allah itu menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling luhur, sifat kesempurnaan yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut orang itu menjadi mulia. Dengan ilmu tersebut orang atau makhluk menjadi tahu. Bagaimana kita tahu Tuhan, tahu Allah kalau bukan dengan ilmu? Sehingga kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah saja itu harus dengan ilmu. Sehingga ilmu ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu sifat sempurna yang paling luhur. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah kang hak. Wahdahu hale suwijine Allah, la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kanggone Allah. Kita pun bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Tuhan itu banyak, Tuhannya orang Islam, Allah Tuhannya orang Kristen mungkin lain, Tuhannya orang Buddha mungkin lain, tapi Tuhan yang wajib disembah itu hanyalah Allah, satu-satunya esa. Esa satu bermakna la syarika, tidak ada sekutu. Bukan berarti satu bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Akan tetapi Allah tidak punya sekutu. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asil hikamiyah. Alladzi yaudat khassa kang nertentokake utawa ngususake sapa alladzi man ing wong syaa kang ngersakake sapa alladzi min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah utawa kawulane alladzi oleh nertentokaken mau bil ma'akhiri kelawan tumindak utawa tindak lampah al hikamiyah kang bangsa hikmah. Allah ini mengkhususkan hamba-hambanya. Mengkhususkan hamba-hambanya dengan apa? Dengan tumindak, dengan kegiatan, dengan tingkah laku yang baik, yang mana tingkah laku ini membawa nilai-nilai hikmah,
Jadi kadang-kadang kita melihat para ulama, para masyayikh ini mendapatkan kekhususan dari Allah, entah dengan karomah ataupun yang lain. Hanya dengan kita melihat tingkah laku mereka, kehidupan mereka sehari-hari, itu memberikan hikmah, memberikan pembelajaran kepada diri kita. Bahkan kalau orang-orang yang di situ benar-benar mengikuti seorang ulama, di situ kadang-kadang sampai pada masalah hukum itu cukup simpel. Mereka hanya mengatakan guru saya melakukan ini, maka saya berarti boleh melakukan itu karena guru saya juga melakukan hal tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh guru seolah-olah ini memberikan manfaat, memberikan hikmah, sebuah tuntunan bahwasanya kita pun boleh melakukan hal tersebut. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen suduhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Alladzi yaqiyantun khassahu kan nertentokake utawa ngususake hu ing alladzi sapa Allah taala Gusti Allah taala ngususake bijamini kamalatil ubudiyati kelawan sekabehane kesempurnane sifat dadi kawula. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hamba Allah, bukan Tuhan, sebagai hamba. Dan juga Rasulnya, berarti Nabi Muhammad ini sebagai hamba, status sebagai hamba, tapi di sisi lain adalah Rasul Allah, sehingga kita wajib mengikuti beliau karena beliau adalah Rasul. Tapi di sisi-sisi yang lain beliau juga sebagai hamba Allah sama seperti kita. Yang mana perbedaannya, Allah ini mengkhususkan beliau Nabi Muhammad dengan segala sifat-sifat sempurna sebagai seorang hamba. Jadi mungkin kalau kita dikatakan mengaku hamba, ana abidillah, ana abidullah, ana abdullah, saya ini hamba Allah. Tapi kadang-kadang kita lepas dari sifat kehambaan kita. Kita sholat, mungkin ya kita sholat dari takbir sampai salam kita selesai. Selepas sholat kita lupa bahwasanya kita itu hamba. Apalagi mohon maaf kalau kita sudah merasa punya kuasa, kita sudah merasa punya kemampuan, lupa akan Allah yang telah memberikan kita kekuasaan, akan Allah yang telah memberikan kita kekayaan, sehingga kadang-kadang sibuk dengan urusan kekayaan, sibuk dengan urusan kekuasaan, kita lupa beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Nabi dalam keadaan seperti apapun, beliau selalu ingat Allah. Di dalam sholatnya saja, mungkin kalau kita sholat, ya bahasa Jawanya itu kayak pinjam mandi, capung lagi mandi, cepat. Nabi tidak. Hingga di dalam sirah dikatakan
wa yuqim sholat. Nabi itu memanjangkan sholatnya. Karena apa? Kita merasa sholat hanya sebuah kewajiban, sedangkan Nabi mengatakan sholat sebuah kebutuhan. Karena Nabi ketika sholat ini sedang bermunajat, menghamba kepada Tuhan, sedangkan kita seolah-olah kewajiban penghambaan kepada Tuhan. Ini sehingga di dalam rasa itu menjadi beda. Kalau kita wajib seolah-olah gugur kewajiban, kalau kita butuh berarti kita yang menuntut diri kita sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu lan muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah paring rahmat ta'zim ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin yo Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad alladzi piantun mala'a kang wis ngebak-ngebaki sapa Allah taala Gusti Allah taala ngebak-ngebaki qalbahu ing atine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngebak-ngebaki min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang maha luhur, jalla maha agung sapa Allah wa ala lan maha luhur sapa Allah. Dan Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi kita, yang mana Allah memenuhi hati Nabi kita dengan keagungan Allah, keluhuran Allah, sehingga hatinya ini penuh dengan rasa-rasa keagungan Allah. Wa ayyanahu lan mertelaake sapa Allahu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, martelake min jamalihi saking kebagusane Allah al asna kang maha luhur. Fasara moko dadi sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi iku masruron bunga mansuron tur kang den tulungi. Allah memenuhi hati Nabi dengan keagungannya. Di samping itu juga Allah menzahirkan, menampakkan kebagusan, kesempurnaan Allah di dalam wujud Nabi. Bukan berarti Allah berada di dalam, bukan. Akan tetapi Allah memberikan kesempurnaannya di dalam wujud Nabi. Di dalam sirah-sirah dikatakan, siapapun yang melihat Nabi itu seolah-olah semua itu paling sempurna. Digambarkan Nabi itu paling sempurna karena diberi kesempurnaan oleh Allah. Mungkin kita yang laki-laki ini pada ganteng, tampan, tapi ketika kita melihat Nabi, kita akan merasa Nabi lebih tampan. Di surah yang lain dikatakan bahwasanya ketika Nabi duduk saja itu, walaupun ketika jauh kelihatannya orang tersebut lebih tinggi, lebih besar, akan tetapi ketika duduk bersama Nabi, tetap Nabi ini yang lebih atau sepadan, lebih sempurna. Ini karena cipratan kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya.
Kalau kita kembali, kita balik, kalau kita ingin selalu bahagia, merasa bahagia, selalu mendapatkan pertolongan Allah, maka kita ikuti tata cara Nabi. Kita sempurnakan sifat-sifat kehambaan kita kepada Allah. Insya Allah dengan kita menghamba dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan memasukkan rasa bahagia kepada hati kita, diri kita, dan selalu menolong kita seperti halnya Allah selalu menolong Nabi kita. Wa ala alihi wa ashabi wassalikin. Wa ala alihi lan sholawat salam uga tetep ing ngatasé pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wasalikina lan pira-pira wong kang padha ngambah dalan. Ngambah dalan nang ndi? Ngambah dalan alana jihi ing ngatasé dalane Kanjeng Nabi. Di sini Musonef juga mendoakan semoga sholawat ini tidak hanya kepada Nabi, tapi kepada para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan juga orang-orang seperti kita, orang-orang yang mengikuti jalan Nabi. Apa jalan Nabi? Otomatis jalan Nabi adalah agama Islam, yang mana di dalam Islam tentunya di situ ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu dari tauhidnya. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan itu dari fikihnya. Bagaimana kita merasa penghambaan kita, rasa kita menghamba kepada Allah, disitulah di dalam tasawufnya atau ihsannya. Kalau kita jabarkan lebih panjang, di dalam fikih hanya disebutkan bagaimana kita sholat, syarat sahnya, rukunnya, bacaannya, tapi rasa itu tidak dibahas di dalam fikih. Akan tetapi rasa penghambaan itu dibahas, dipelajari di dalam ilmu ihsan. Bagaimana ketika kita sholat, kita seolah-olah menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Di saat diterangkan entah butallah hakaan maka tarohu fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Jadi kalau kita sudah memenuhi syarat rukun sholat, ketika kita sholat kita tidak hanya jungkir jempali, kita tidak hanya berdiri kemudian rukuk sujud, tapi di situ rasanya kita sedang seolah-olah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak mampu, maka rasa kita itu harus yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, sehingga di dalam sholat kita itu tidak hanya sekedar bahasa Jawanya itu menggugurkan kewajiban, tapi kita sedang menghadap Yang Maha Esa, yaitu Allah Sang Pencipta. Fanalu, sehingga orang-orang yang tadi mengikuti jalan Nabi, fanalu mongko padha merkoleh sapa salikin, merkoleh khairon ing kebagusan, wafiron kang sempurna. Kita semua ketika sudah mengikuti jalan Nabi dengan beribadah, ibadahnya kepada Allah, syarat sah rukunnya, menjauhi larangannya, menjauhi hal yang membatalkannya, kemudian disertai dengan rasa kita menghamba kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan
syukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam, yakin usaha sampai untuk kemajuan, hidayah dan taufik, bahagia HMI. Berdoa dan ikhlas, menjunjung tinggi syiar Islam, Al-Quran, hadis, jalan keselamatan.